Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan dari belahan bumi Kabupaten Bekasi, teman-teman ya. Kami hadir channel YouTube Kebun Zuhdan dari klaster ganda alam residen 2 nomor 1 Kampung Rawa Atuk RT 1 RW 6 Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, teman-teman ya, provinsinya Jawa Barat. Kalau ke barat itu ya otomatis ke kota Bekasi ya, ada Mustika Jaya, ada Bantar Gebang, kemudian sedikit ke Cibubur, kemudian ke utaranya ya ada Cibitung, Tambun, ke selatannya ada Cilengsi, ada Jonggol, ke timurnya tentunya ada Cikarang, Cibarusa, Serang Baru dan sebagainya, teman-teman ya. Baik, oke, kita akan review tabu lampau jambu air madu deli hijau perbanyakan dari cangkok, dan ini adalah buah ketiga, teman-teman ya, di pot 50. Agak doyong atau agak miring, teman-teman. Iya, langsung aja. Jadi apa namanya, ada yang iuran rutin, teman-teman ya, biasa iuran rutin. Dek, mana? Oke teman-teman, kebetulan ada yang dari RT RW ya. Bentar teman-teman, saya taruh dulu di mana ya, taruh sini dulu ya. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Mohon maaf, tidak apa-apa. Jadi ini agak miring, jadi nanti kita kasih apa namanya, hebel, kemudian kita dorong jadi agak tegak lurus. Tapi sebenarnya tiangnya seperti ini, teman-teman, tiangnya seperti ini. Nah kemudian maksudnya tiang apa ya, bukan tiang tuh, jatuh banget kan miringnya, terlalu jauh. Lumayan ya, lumayan. Nah, lumayan kan teman-teman. Oke, lalu kemudian berikutnya beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah saya sempat review juga ya, teman-teman ya, review juga. Jadi ini batang cangkoknya seperti ini ya, sekitar berapa ya, kalau sama batang bawah ya paling 20-30 cm kali ya, 20-30 cm. Lalu kemudian apa namanya, tumbuh tunas-tunas baru. Nah hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 batang sekunder ya, dengan 1 batang primer, 5 batang sekunder. Ini yang kita pertahankan, tadinya kan banyak, teman-teman ya. Nah lalu kemudian saat ini yang kita lihat ya, jadi bunganya itu kondisinya seperti ini, 1, 2, jadi udah rontok sendiri-sendiri, teman-teman ya. Musim hujan ya, jadi biasa. Nah kemudian ini juga tinggal 2, ini tinggal 1, ini tinggal 2, ini tinggal berapa nih ya, tinggal 2, teman-teman. Jadi kemudian ini ada tinggal 2 juga, jadi tidak terlalu banyak yang jadi karena memang musim hujan ya, dan curah hujannya cukup tinggi. Kemudian banyak faktor ya, tapi yang paling dominan tentunya curah hujan yang cukup tinggi ya. Bahkan kemarin black sapote saya terjatuh ya, padahal potnya 60 tapi tetap bisa balik. Nah oke ya teman-teman ya, jadi yang sering ditanyakan adalah apa ya, berbunga, bagaimana kemudian sebuah tanaman itu cepat berbunga, sebuah tanaman segera berbunga, itu menjadi sebuah pertanyaan ya. Jadi pertama adalah asal usul bibit ya, teman-teman ya. Asal usul bibit itu harus jelas, lalu kemudian asal usul bibitnya harus jelas, lalu
ketika asal usul bibitnya sudah jelas, enak ngerawatnya, enak teman-teman. Jadi kan ada yang udah berapa tahun kok nggak berbunga. Nah, perlu ditanyakan teman-teman asal usul bibitnya itu dulunya seperti apa ya. Nah, kalau memang jadi kita ada sebuah riwayat ya, histori lah, asal usul bibitnya dari mana nih gitu. Jadi enak teman-teman, apalagi kalau cangkok dan batangnya udah membawa bakal buah. Nah, itu enak lagi, atau bakal bunga gitu. Jadi problem utama sebenarnya saat ini kenapa kemudian banyak orang kok punya saya belum berbuah gitu. Padahal jenis jambu air madu Delhi hijau itu salah satu jenis yang memang paling mudah berbuah teman-teman. Jadi menjadi sebuah pertanyaan buat saya kalau kemudian kok belum berbuah. Ini menjadi sebuah pertanyaan teman-teman ya. Jadi ketika kemudian tanamannya tersebut berbuah atau berbunga, nah ini menjadi sebuah keharusan buat tanaman tersebut, karena jambu air madu Delhi hijau itu memang paling mudah berbuah dari sekian jenis jambu air madu Delhi. Nah, jambu air MDH ini memang paling cepat berbuah. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian selain mudah berbuah dan paling cepat berbuah di antara jenis jambu air yang lain, lalu tidak kenal musim. Ini belum nyampe 1 tahun udah berbuah yang kedua, padahal ini buah ketiga. Jadi sebelumnya udah ada lagi teman-teman, padahal belum stabil nih pohonnya gitu. Perawatannya juga sebenarnya tidak terlalu maksimal dari saya teman-teman. Nah, setelah itu juga rasanya manis gitu. Rasa manis itu menjadi sebuah problem di musim hujan ya. Biasanya rasa manisnya berkurang, tapi ketika nutrisinya cukup, maksudnya pupuk-pupuknya yang mendukung rasa manis itu yang alami ya, misalkan saya hanya kohe aja teman-teman ya. Kemarin kemudian saya kasih MKP ya, karena pas lagi ada, karena nggak selalu ada saya. Kecuali lagi tunas baru atau sudah muncul daun tua, ya udah paling saya NPK. Nah tadi karena ada bunga, saya kasih MKP biar untuk kerontokannya itu tidak terlalu banyak. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sifat itu kan mudah berbuah, rasa manis, tidak kenal musim, atau bahasanya genjah. Nah kemudian problemnya kan tadi saya sampaikan di awal, muncul kok nggak berbuah. Nah pertanyaan saya, sebelum ke perawatan kita kulik dulu nih asal usul bibitnya dari mana. Seperti itu teman-teman ya, entah sambung ataupun cangkok, yang penting pohonnya memang udah pernah berbuah, itu lebih aman buat kita teman-teman, lebih aman. Nah kemudian terkait dengan perawatan itu juga pengaruhnya cukup ya, karena jambu air ini kan kebutuhan airnya tinggi teman-teman ya. Jambu air itu kebutuhan airnya tinggi, jadi memang setiap hari memang harus disiram. Meskipun saya sendiri juga tidak terlalu rutin, paling pagi aja, padahal kan idealnya pagi sore. Kalau musim hujan ini kan udah 2-3 hari ya, saya itu Kabupaten Bekasi udah hujan, ini tadi udah gerimis lagi, jadi ideal. Apalagi air hujan tuh memang luar biasa ya, membantu dalam proses penyerbukan gitu teman-teman. Nah oke ya, jadi kemudian kalau misalkan teman-teman mau pakai pupuk ya silahkan pakai pupuk NPK minggu kedua, pakai pupuk MKP minggu ketiga, atau KCL ya minggu ketiga. Selang-seling aja, tapi pastikan bahwa tanaman tersebut memang atau taman Anda itu sudah layak berbuah atau berbunga gitu. Jangan kemudian masih kecil Anda paksakan, enggak sih. Saran saya bentuk dulu batang. Kalau saya sendiri sebelum bentuk batang ini memang udah berbuah, itu saking asal usul bibitnya itu mantep banget, ibaratnya seperti itu ya. Lalu pertanyaan apa lagi ya, biasanya kan usia berapa tahun? Ini udah lebih dari setahun teman-teman ya, dari turun cangkok ya udah lebih dari setahun. Kemudian ini buah ketiga. Tadinya kan di polybag, kemudian saya pindah ke pot teman-teman ya, untuk menguatkan nutrisinya, kemudian biar terlihat
lebih cantik juga. Nah seperti itu teman-teman. Baik, saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan gambaran. Selamat menanam.